Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Padat. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan proses pencampuran pada pembuatan sediaan padat, utamanya pada proses pembuatan tablet. Proses pencampuran ini tidak bisa kita hindari karena pada pembuatan tablet itu pasti dalam mencampur bahan aktif dan bahan tambahan itu menggunakan suatu proses yang kita sebut dengan proses pencampuran ini. Oleh karena itu, dasar fundamental terkait proses pencampuran harus kita pahami secara menyeluruh sebelum kita merancang atau mendesain suatu formula sediaan tablet. Ilustrasi suatu proses pencampuran dapat dilihat pada gambar berikut, bahwa ketika kita memiliki suatu bahan A ditambah bahan B, kita tambahkan, kemudian bahan itu kita campur, satu demi satu kita campur, terus sampai diperoleh campuran yang homogen. Artinya campuran yang homogen ini adalah suatu campuran di mana antara bahan aktif dan bahan tambahan itu tercampur merata atau kadarnya sama. Itu kita sebut dengan suatu campuran yang homogen. Pada campuran homogen ini, antara bahan yang ditambahkan A dan tambahan B tadi, ketika kita proses pencampuran, otomatis itu dari homogenitas rendah menuju ke homogenitas yang paling tinggi atau suatu campuran yang homogen. Oleh karena itu, pada proses pencampuran ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yakni proses pencampuran ini adalah bagian yang paling penting dari suatu formulasi sediaan farmasetis. Jadi tidak hanya dari sediaan padat saja, tapi semua sediaan ini membutuhkan proses pencampuran dan harus dijamin homogenitasnya. Karena homogenitas ini adalah suatu ukuran di mana suatu bahan itu dicampurkan dengan bahan tambahan, itu tercampur merata, itu kita sebut dengan homogen. Jadi tolok ukur suatu campuran itu adalah homogenitas. Sehingga ketika ada dua bahan aktif dan bahan tambahan ini kita campur, kemudian setelah dicampur dan dia menjadi satu kesatuan yang sama kadarnya. Jadi kita sampling di ujung kanan, ujung kiri, tengah, atas, bawah, itu sama kadarnya, itu kita sebut dengan homogen. Jadi homogenitas ini bisa kita peroleh dengan cara apa ya? Kita ukur variasi. Jadi homogenitas itu menggambarkan variasi kadar pada setiap sampling. Jadi kita bisa gambarkan dengan relative standard deviation, jadi RSD, yang akan kita gambarkan dalam mengukur suatu homogenitas. Jadi ya kita sampling terlebih dahulu, kita ukur kadarnya, kemudian setelah kita ukur kadarnya, baru nanti kita tentukan kadarnya berapa di setiap sampelnya. Kemudian kita hitung SD, kita bagi dengan rata, itu kita peroleh dengan RSD. Jadi variasi kadar dalam suatu sampling, homogenitas suatu campuran itu digambarkan oleh variasi dari suatu sampling. Jadi ketika kita sampling di atas tengah bawah, misalkan kita mencampur paracetamol 50% dan bahan tambahannya 50%. Kalau campurannya itu homogen, ya kita sampling atas kanan tengah bawah, ya hasilnya mendekati 50%, misalkan 49%, 51%, 52%. Nanti akan kita ukur RSD-nya. Jadi dari beberapa data sampling ini, kita ukur RSD, caranya gimana? Kita ukur satu persatu kadarnya, kemudian setiap kadar itu kita ukur SD-nya. SD itu simpangan deviasinya. Kemudian dibagi dengan rata, itu kita peroleh namanya RSD dengan dikalikan 100%. Jadi RSD itu persen relatif standar deviasi. Nah, homogenitas di sini itu digambarkan dengan apa? Dengan suatu campuran. Jadi homogenitas ini menggambarkan campuran itu sudah merata atau belum, itu diukur dengan suatu homogenitas. Perlu kita ketahui lagi bahwa homogenitas ini menjamin kinerja dari suatu sediaan. Jadi homogenitas dalam suatu sediaan itu menjamin efikasi dan efektivitas dari suatu sediaan. Kenapa? Karena kinerja utama dari
suatu sediaan itu diukur, yakni kandungan obat, kadar obat, dan keragaman sediaan. Dua parameter ini merupakan uji kinerja dari suatu sediaan. Oleh karena itu, baik drug content and content uniformity ini sangat penting sekali untuk mengukur suatu sediaan itu memberikan efek atau memberikan performa yang baik atau tidak. Jadi, dalam kita mengkarakterisasi suatu sediaan itu ada general testing, ada performance testing. Salah satu dari performance testing ini adalah identifikasi, kemudian kadar obat, kemudian keragaman sediaan, kemudian disolusi. Homogenitas ini mempengaruhi keragaman sediaan dan kandungan obatnya. Jadi misalkan saya punya suatu campuran yang tidak homogen, ya nanti kalau dicetak menjadi suatu tablet, yang satu ini kadarnya lebih, yang satu kadarnya kurang, yang satu kurang banget, yang satu lebih banget. Ketika kita penetapan kadar, nanti dia tidak akan memenuhi hasil atau parameter kaedah dari hasil penetapan kadar tersebut. Apalagi kita uji keragaman sediaan. Nah, jadi kalau kita uji keragaman sediaan nanti, suatu sediaan ini tidak bakal memenuhi spesifikasi dari uji keragaman sediaan. Oleh karena itu, homogenitas itu sangat penting sekali dalam kita merancang suatu sediaan, terutama sediaan padat. Karena apa? Karena ini menjamin performance characterization dari suatu sediaan. Jadi ngefek enggaknya suatu sediaan itu tergantung dari homogenitas campuran. Padahal kalau kita mencampur, itu adalah proses awal ketika kita akan membuat suatu sediaan. Jadi kalau ini tidak homogen, akhirnya sediaannya tidak bermutu. Jadi salah satu menjamin mutu suatu sediaan obat, yakni dengan kita jamin homogenitas di campuran tersebut. Salah satu cara untuk menjamin homogenitas, yakni tadi sudah kita diskusikan bahwa kita bisa mengukur kadar pada suatu campuran. Jadi kita misalkan punya bahan aktif dengan bahan tambahan, kita campur secara kita aduk-aduk terus, kemudian kita sampling. Di atas kita ambil 3 titik, di tengah kita ambil 3 titik, di bawah kita ambil 3 titik. Jadi dari beberapa kadar nanti sampel itu kita tetapkan kadarnya, kemudian kita hitung yang namanya RSD karena homogenitas ini digambarkan oleh relatif standar deviasi. Rumusnya bagaimana? RSD sama dengan SD dibagi rata dikali 100%. Jadi nanti kita dapat RSD itu dalam satuan per persen. SD nyarinya gampang sekali. Jadi ketika kita misalkan kita punya bahan aktif dan bahan tambahan, kita campur jadi satu, kemudian bahan aktif itu setelah kita campur, kita akan sampling di bagian atas 3 titik, di bagian tengah 3 titik, dan di bagian bawah juga 3 titik. Kita punya 9 titik. Dari 9 itu kita tetapkan kadarnya, kita ukur kadarnya satu per satu. Jadi punya kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah masuk, diketik di Microsoft Excel, mencari SD gampang sekali. Tinggal di kolom bawah diketik dulu rata, min. Nah, ini tulis sama dengan average, di drag dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Ketemu min. Kemudian data SD bisa kita hitung dengan cara apa? Ketik saja sama dengan stdev titik S. Jadi data sampel, buka kurung, di drag dari atas ke bawah, tutup kurung, enter. Jadi sudah ketemu SD-nya. Jadi menghitung SD itu ada dua pendekatan. Yang pertama data sampel, yang kedua data populasi. Ini akan berbeda cara menghitungnya. Jadi untuk menghitung data sampel ya pakai stdet.s. Kalau data populasi stdev.t itu data populasi. Jadi akan berbeda nilai SD-nya nanti ketika kita hitung pakai data sampel atau data populasi. Terus bagaimana cara kita membedakan ini data sampel dan data populasi? Kita lihat jumlahnya. Kalau jumlahnya kurang dari atau sama dengan 30, kita pakai data sampel. Kalau jumlahnya lebih dari 30, kita pakai data populasi. Jadi nanti kita dari SD dan min, kita ketemu yang namanya RSD. Nah,
Kenapa dalam mengukur homogenitas tidak kita gunakan SD, kita gunakan RSD? Itu ada alasannya. Coba perhatikan ilustrasi data berikut. Saya memiliki dua data atau dua contoh. Yang pertama ada data 3, 5, 6, 7. Kemudian contoh yang kedua 12, 14, 12, dan 16. Setelah saya hitung SD-nya dengan Microsoft Excel, ketemu SD data pertama 1,71. Sedangkan SD pada data kedua, yakni 1,91. Data 1 dan data 2 menunjukkan bahwa data 1 memiliki SD yang lebih bagus dibanding data 2. Berarti kalau kita ambil kesimpulan homogenitas digambarkan dengan SD, data 1 itu lebih baik dibanding data 2 karena SD-nya lebih kecil. Kemudian kita perhatikan lebih lanjut, kita menggunakan ilustrasi. Ilustrasi untuk menghitung RSD. Jadi RSD ini adalah relatif dari SD. SD kita bagi dengan min. Untuk yang contoh 1 tadi, reratanya 5,3. Untuk yang contoh 2, reratanya 13,5. Jadi simpangannya tadi kita bagi dengan reratanya. 1,71 dibagi 5,3 dikali 100%. RSD-nya 32,53. Kemudian data kedua, itu SD dibagi min kali 100%, SD-nya 1,91, min-nya 13,5 dikali 100%, ketemu 14,14%. Jadi walaupun SD 1 lebih kecil dibandingkan SD 2, tapi kalau kita hitung RSD-nya, data 1 ini memiliki nilai RSD yang lebih tinggi dibanding data yang kedua. Oleh karena itu, ini sangat penting sekali dalam kita menentukan homogenitas suatu campuran, kita gunakan parameter RSD. Karena SD ini tidak menjamin variasi dari suatu homogenitas, karena ini relatif tergantung dari rata datanya. Walaupun SD-nya lebih kecil, tapi ratanya berapa, ini sangat menentukan sekali. Nah, SD ini hanya mengukur rentang saja, rentang atau jarak variasi dari suatu data, tidak mengukur relatifnya. Oleh karena itu, perlu kita perhatikan ratanya berapa untuk menghitung suatu data yang bersifat relatif. Karena RSD nanti akan kita komparasi antara satu campuran dengan campuran yang lainnya, makanya kita harus buat dalam bentuk relatif. Salah satu cara membuat dia dalam bentuk relatif adalah kita bagi dengan min. Kita bagi dengan min, nanti datanya berbentuk atau bersifat relatif. Oke, selanjutnya akan kita diskusikan terkait dengan mekanisme dari proses pencampuran. Ini secara umum ada 3, yakni diffusion, kemudian convection, kemudian shear atau connection. Jadi 3 mekanisme ini adalah mekanisme dominan ketika kita mencampur suatu bahan aktif atau bahan tambahan dalam suatu formulasi. Jadi yang pertama difusi itu random movement, jadi gerakan yang random sifatnya, dia acak gerakannya. Ini biasanya kita gunakan pada tumbler blending. Jadi di tumbler blending itu, tumbler itu semacam kayak wadah, kita guling-gulingkan. Jadi yang bergerak adalah isi di dalam wadahnya. Yang bergerak adalah isi di dalam wadahnya. Oke, walaupun wadahnya ini kita gerakkan, tapi nanti yang akan bergerak menggerakkan partikelnya itu gara-gara ada putaran dari wadahnya. Ini namanya tumbler blending. Nah, di mekanisme difusi ini satu partikel bergerak ke arah yang secara acak itu bebas, tidak ada yang mengatur, yang secara random itu kita sebut dengan diffusion blending. Jadi diffusion blending ini atau diffusion mechanism ini adalah gerakan partikel tunggal, jadi satu-satu bergerak acak. Kalau convection itu gerakan partikel dalam bentuk grup. Jadi ada suatu gundukan atau suatu material yang menggabung itu bergerak bareng, yaitu namanya convection. Atau kalau kita dalam proses pencampuran, alatnya bukan tumbler, tapi alat pencampur yang ada blade of ribbon-nya, jadi kayak ada pengaduknya dalam kayak bentuk sapuan. Nah, itu biasanya mekanisme pencampurannya adalah convection. Jadi kalau
mixer, misalkan kita gunakan V-mixer, kemudian cube mixer, double cone mixer, itu menggunakan mekanisme diffusion. Sedangkan kalau kita gunakan yang berputar itu nanti porosnya, kemudian wadah pencampurnya itu tetap, biasanya ada kayak sapuan atau bahasa simpelnya ada pengaduknya yang bergerak, itu nanti itu kita sebut dengan mekanisme convection. Kemudian ada mekanisme shear atau connection, itu gara-gara ada gaya mekanik yang kita berikan. Biasanya itu ada high shear mixer, ada low shear mixer. Artinya pada sistem mekanisme itu ada gaya yang kita berikan sehingga menyebabkan material yang kita campur itu bisa bergerak berdasarkan slip plan-nya. Jadi berbeda dengan diffusion tadi. Kalau diffusion itu yang bergerak biasanya partikel bergerak gara-gara si alat pencampurnya yang gerak. Kalau convection itu yang gerak porosnya yang ngaduk. Jadi alat pencampurnya tetap tapi dia diaduk. Kemudian yang shear connection itu biasanya itu ada gaya yang bekerja di situ. Biasanya gayanya kencang banget. Ada high shear mixer, ada low shear mixer. Tiga mekanismenya ini berbeda dan akan menghasilkan campuran yang berbeda pula. Kemudian pada convection tadi juga bisa, pada sistem tumbler juga bisa. Kalau apa? Ada partikel yang sangat kohesif atau cascading material, itu bisa membentuk mekanisme convection. Jadi ketika kita proses mencampur, ada tiga mekanisme yang bekerja ini, yang paling dominan yang mana tergantung alat dan sistemnya. Jadi tidak mungkin misalkan diffusion itu yang bekerja hanya diffusion saja, tidak. Mesti ada mekanisme convection, ada mekanisme shear-nya. Tapi yang paling dominan adalah diffusion, misal kita gunakan tumbler blending, dan seterusnya. Ini adalah tiga mekanisme utama dalam proses pencampuran. Harap dipahami secara mendasar karena dalam proses pencampuran kita menggunakan tiga mekanisme dasar ini ketika kita ingin menjamin homogenitas suatu material. Oke, kemudian ini campuran di farmasetik. Ketika kita mencampur pada suatu bahan itu saya ilustrasikan semacam ini. Jadi ada bahan aktif dan bahan tambahan kita campur jadi satu. Nah, nanti setelah dicampur otomatis kita akan bisa cek. Misalkan gambarnya ini berbeda, ada biru ini bahan aktif, yang putih bahan tambahan, kita cek. Oh ini campurannya homogen atau tidak, kita bisa cek dari sini. Oh ini homogen, ini tidak, nanti kita cek. Nah, ini adalah secara sederhana ilustrasi dalam kita mengukur suatu homogenitas. Jadi kita cek, oh kalau dia biru-biru semua berarti tidak homogen, banyak birunya berarti banyak obatnya, banyak putihnya berarti banyak bahan tambahannya. Itu cara mengeceknya semacam itu. Akan tetapi ketika kita ngecek suatu kadar homogenitas, tidak semacam ini, tidak kita ambil satu-satu kayak gini, tidak. Tapi nanti kita ukur kadarnya. Kadar itu nanti kita gunakan untuk menghitung RSD dari suatu bahan. Jadi ini adalah contoh sederhana saja. Di sini bekerja kayak interlocking, dan no interlocking itu tidak ada kayak interlocking, berarti random movement. Yang bagian kanan, yang no interlocking itu biasanya diffusion mechanism, yang interlocking itu adalah mekanisme convection. Jadi berbeda mekanismenya dua campuran ini. Akan tetapi di sini tidak menguraikan lebih terkait dengan itu, yang di sini memberikan gambaran secara umum terkait bagaimana proses pencampuran ini. Nah, ini bisa dilihat mana yang diffusion, mana yang convection mechanism. Kedua mekanismenya ini berbeda, bisa dipahami terlebih dalam lagi nanti ketika kita berbicara terkait dengan sistem atau kinetika proses pencampuran. Ini adalah dynamic mixing process, jadi suatu proses pencampuran itu adalah suatu proses yang dinamis, tidak bisa berhenti. Jadi bisa dilihat bahwa profil RSD itu selalu berubah. Misalkan kita baru memasukkan bahan A, B, C, kita campur jadi satu. Setelah kita campur jadi satu, baru ditambahkan, kita ukur kadarnya. Mulai kita ukur kadarnya, kita campur, kita ukur kadarnya. RSD-nya itu pasti sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena campurannya itu belum homogen. Artinya dia belum rata. Terus kita aduk-aduk terus, kita campur, terus lama-lama SD-nya itu akan turun, RSD-nya turun.
turun terus, kita aduk terus, turun terus. Nah, sampai dia nanti kita aduk tetap RSD-nya. Nah, itu adalah bagian yang proses dia mencapai suatu homogenitas. Jadi ketika prosesnya turun itu tadi, kita sebut dengan mixing zone atau zona pencampuran. Ketika sudah kadarnya atau RSD-nya ini hampir tidak berubah atau kadarnya sama, itu kita sebut dengan steady mix zone. Kemudian ketika proses pencampuran kita lanjutkan, terus kita campur terus, lama-lama campuran itu bisa saja memisah. Itu kita sebut dengan demixing zone. Jadi ketika kita punya suatu campuran, kita campur terus-menerus atau kita sebut dengan overblending, itu bisa menyebabkan suatu campuran itu tadi tidak homogen lagi, tapi memisah. Nah, itu harus menjadi perhatian kita ketika kita melakukan suatu pencampuran pada proses farmasetis. Di sini tidak ada pedoman serbuk A ditambah serbuk B atau granul A ditambah granul B, dia homogen terus atau misah, tidak. Proses demixing ini harus dikaji, jadi kita harus mengkaji proses pencampuran kita itu bagaimana kinetikanya. Apakah terjadi demixing kah atau tidakkah, itu tidak ada patokan khusus, jadi harus kita cek atau kita kaji campuran kita ini bagaimana dengan sistem alat yang kita gunakan, dengan mekanisme pencampuran yang kita gunakan, itu nanti mempengaruhi profil dari proses mixing ini. Jadi kita harus kaji sekali lagi, kita harus cek prosesnya bagaimana. Apakah mengikuti proses semacam ini, ataukah prosesnya setelah dia mencapai steady mix zone, dia lurus terus juga bisa, tergantung. Atau kalau sudah mencapai steady mix zone baru dicampur langsung misah juga ada, tergantung dari material yang digunakan. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi proses homogenitas tadi. Yang pertama, particle size, shape, and density jelas. Jadi ukuran partikel, bentuk, sama berat jenis ini sangat mempengaruhi homogenitas. Misal kita mencampur dua partikel, yang satu gede-gede, yang satu kecil-kecil, otomatis secara native behavior yang kecil-kecil ini akan turun ke bawah, nanti yang gede-gede akan di atas. Nah, itu tergantung dari ukuran partikelnya. Bentuknya juga, bentuknya yang bulat-bulat sama bentuk yang tidak berbulat itu akan berbeda, mempengaruhi proses kinetika mencampurnya. Begitu juga yang densitas. Densitas besar pasti berada di bawah, densitas rendah pasti berada di atas. Jadi particle size, shape, and density ini dalam proses pencampuran harus kita kontrol sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi dari homogenitas yang akan kita campurkan materialnya. Selanjutnya, ini ada kohesivitas. Kohesivitas ini sangat dipengaruhi oleh apa? Gaya kohesif, tarik-menarik antara partikel. Ini bisa dipengaruhi oleh kelembapan juga. Jadi humidity and moisture ini mempengaruhi kohesivitas. Salah satu dari kohesivitas ini dipengaruhi kelembapan tadi. Selain kelembapan juga ada gaya tarik-menarik antar partikelnya. Kalau partikelnya kohesif sekali, ya nanti tidak bisa memisah. Nah, itu akan menyebabkan suatu campuran itu susah homogen. Tapi bisa juga kohesivitas ini difasilitasi dari humidity and moisture. Jadi adanya kelembapan yang tinggi, partikel kita itu di permukaannya itu ada air, namanya air adsorpsi. Nah, air adsorpsi ini nanti akan mempengaruhi kohesivitas antar partikelnya. Jadi mempengaruhi tarik-menarik antar partikelnya. Material yang kohesif nanti akan susah sekali dihomogenkan. Nah, ini berhubungan juga dengan kemampuan mengalir. Jadi, kemampuan mengalir itu secara tidak langsung akan mempengaruhi homogenitas. Makanya kemampuan mengalir itu sangat penting sekali dalam proses pembuatan tablet. Selain menjamin konsistensi dalam pengisian di ruang kompresi, kemampuan mengalir ini juga mempengaruhi secara nggak langsung akan mempengaruhi homogenitas. Karena kalau serbuk kita putar-putar, kita campur dengan sistem tumbler itu, kemampuan mengalir juga berperan di sini menjamin homogenitas dari mekanisme shear. Kemampuan mengalir di sini menjamin homogenitas dengan mekanisme shear tadi, mekanisme geseran. Nah, ini penting sekali terkait dengan kohesivitas. Tadi sudah kita uraikan dan kita diskusikan bahwa humidity and moisture itu mempengaruhi kohesivitas. Jadi semakin kohesif ya tidak akan cepat homogen.
Nah, ini dipengaruhi adanya air permukaan, karena setiap partikel pada kelembapan yang relatif tinggi, dia akan menyerap air. Air itu akan menyerap berada di permukaan partikel tadi yang bersifat kohesif. Jadi nanti bisa gaya tarik-menariknya meningkat. Kemudian blender speed, kecepatan mencampur. Kalau kecepatannya rendah, itu yang paling berperan adalah kemampuan mengalir. Jadi kemampuan mengalir berperan sekali dalam homogenitas kalau kecepatannya rendah. Kalau kecepatan mencampurnya tinggi, gaya sentrifugal dan gaya sentripetal sangat berperan sekali. Otomatis kalau partikelnya densitasnya berbeda, ukurannya berbeda, bentuknya berbeda, nanti akan terjadi proses pemisahan, demixing, atau kita sebut dengan segregasi. Kemudian pengaruh selanjutnya adalah gaya elektrostatik. Jadi ketika material satu bergesekan dengan material yang lainnya, itu ada tukar-menukar proton elektron. Nah, loncatan proton elektron pada permukaan itu nanti bisa menghasilkan gaya elektrostatik. Kalau muatannya itu sama, nanti dia tolak-menolak. Kalau muatannya berlawanan, akan tarik-menarik. Nanti ini menjadi pedoman khusus bagi kita dalam kita menguraikan gaya-gaya apa. Gaya elektrostatik ini menjadi pedoman khusus bagi kita nanti ketika kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan mekanisme atau proses pencampuran pada formulasi sediaan padat. Demikian diskusi kita pada bagian fundamental konsep dari proses mixing. Nanti kita akan lanjut berdiskusi pada practical application pada proses pencampuran di farmasetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.